Ayo, istirahat udah selesai ya. Ya, Bu. Nah, saya buka dulu ya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hari ini hadir semua enggak ya? Iya. Hadir semua. Semua, alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, disiapkan dulu ayo alat tulisnya semuanya disiapkan di atas meja. Sudah, Bu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak hari ini mau belajar apa? Yang kemarin kita belajar Iya benar sekali. Nah ini lanjutannya ya, yaitu peluang kejadian majemuk. Nah selanjutnya Ibu akan menayangkan tujuan pembelajaran. Ada yang bisa tolong bantuin Ibu membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Tunjuk tangan. Baik, silahkan Desta. Ya, yang pertama peserta didik dapat mendefinisikan konsep peluang kejadian majemuk. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai peluang kejadian majemuk. Kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas, kejadian saling bebas, dan peluang bersyarat dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk dengan tepat. Baik, terima kasih. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari ini ya tujuan pembelajarannya. Terus kita akan menggunakan model pembelajaran to stay to stray. Kalian tahu to stay to stray? Tidak, Bu. Oke, nanti Ibu jelaskan ya. Bu. Nah, untuk hari ini kira-kira ada apa aja sih di peluang kejadian majemuk? Ada yang udah tahu ada apa aja? Yang akan dibahas ada apa aja? Belum tahu. Oke, langsung aja ya. Jadi ini pokok bahasan kita nanti ada peluang kejadian saling lepas, ada peluang kejadian tidak saling lepas, ada peluang kejadian saling bebas, dan yang terakhir nanti ada peluang kejadian bersyarat. Nah, langsung saja ya, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Nah, untuk materinya nanti satu-satu. Yang kelompok 1 mendapat materi peluang kejadian saling lepas, yang kedua peluang kejadian tidak saling lepas, dan yang terakhir nanti kelompok 3 mendapat peluang kejadian bersyarat. Yang ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, sekarang siswa bisa berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing ya, bisa hadap-hadapan aja. Udah jadi 3 kelompok. Ayo silakan berkelompok. Oke, udah sesuai sama kelompoknya masing-masing ya. Ayo jangan bercanda. Nah, bisa hadap depan dulu. Bisa depan dulu, anak-anak. Oh, hadap. Nah, ya. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan materi pengantar buat kalian ya. Nah, di sini yang pokok bahasan pertama yaitu peluang kejadian saling lepas untuk kelompok pertama nanti. Nah, kejadian saling lepas ini adalah kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B itu tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Nah, kayak gini ya kalau digambarin diagramnya. Ini kejadian A dan ini kejadian B. Mereka tidak saling beririsan ya. Nah, sendiri-sendiri. Nah, bisa dirumuskan menjadi peluang kejadian A digabung dengan kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Gitu. Selanjutnya, yang kedua yaitu peluang kejadian tidak saling lepas. Nah, ini disebut kejadian tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B itu dapat terjadi pada saat bersamaan. Nah, ini ya, jadi mereka saling beririsan. Ini. Nah, bisa dituliskan menjadi peluang A gabungan dengan B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan irisan dari kejadian A dan kejadian B. Seperti itu. Yang selanjutnya itu ada peluang kejadian saling bebas. Nah, kejadian saling bebas ini jika kejadian A itu tidak berpengaruh pada kejadian B dan sebaliknya.
Bisa dituliskan rumusnya yaitu peluang kejadian A gabungan dengan kejadian B, irisan dengan kejadian B, mohon maaf, itu sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Untuk yang terakhir, ini ada peluang kejadian bersyarat. Di sini kejadian tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Nah, peluang bersyarat itu adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Nah, apabila dirumuskan itu bisa seperti ini ya. Jadi rumusnya peluang kejadian B itu irisan dengan kejadian A dibagi dengan peluang kejadian A. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum ya, udah paham semua ya materi pengantarnya? Oke. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan prosedur pengerjaan untuk kelompok kalian nanti. Nah, di sini siswa nanti akan saya beri lembar kerja peserta didik sesuai dengan pembagian kelompok yang telah ditentukan tadi. Lalu siswa membaca petunjuk pengerjaan. Yang selanjutnya siswa secara berkelompok mengerjakan sesuai petunjuk pengerjaan. Nah, ini yang belum tahu to stay tadi. Jadi setelah selesai mengerjakan nanti anak-anak, karena ini kelompoknya cuma 2 orang ya, jadi satu siswa bertugas sebagai tuan rumah dan satu siswa lainnya sebagai tamu berkunjung ke kelompok lain untuk mendapatkan informasi. Nah, selanjutnya setelah bertamu ke kelompok lain, siswa bisa kembali ke kelompoknya masing-masing dan menjelaskan informasi yang telah didapatkan dari kelompok lain ke kelompoknya. Gitu, paham ya? Udahan apa itu to stay gimana? Paham. Oke. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini ya Ibu akan membagi materi. Nah, di sini jadi nanti kelompok 1 itu sebagai kelompok kuning, terus kelompok 2 sebagai kelompok biru, dan yang terakhir itu nanti kelompok 3 sebagai kelompok pink ya. Yang ini besok kita bahas di pertemuan selanjutnya aja. Oke. Udah paham sama kelompoknya ya? Paham. Terus di sini Ibu akan membagikan LKPD sama bahan dan alat yang harus kalian pakai. Untuk perwakilan kelompok bisa maju mengambil. Ini LKPD-nya ya. Ini udah mendapatkan bahan alatnya masing-masing ya, terus udah dapat LKPD-nya. Nah, mohon dibaca sesuai petunjuknya ya. Itu sudah sesuai sama dengan materi yang Ibu bagi di depan. Jadi setiap kelompok itu berbeda. Dibaca dulu petunjuknya baru dikerjakan. Lalu kalian mendapat kertas berwarna, betul? Ya. Nah, itu bisa dibagi 2, lalu diberi nama, dipasangkan di baju kalian, nama kalian sama kelompok di bawahnya. Bisa dipasangkan dulu ya. Dibagi 2, Bu? Iya, dibagi 2 terus ditempel. Akan ya, ini dibagi 2. Terus diisi nama dan nama kelompoknya. Kelompok ini. Udah bisa mulai mengerjakan ya? Ya. Nah, Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan, bisa dimulai dari sekarang. Tadi 1 kok. Ada yang mau ditanyakan? Contohnya 1 aja kan, Bu? Iya, di sini contohnya 1. Bikin soalnya juga 1. Itu kan peluang muncul 1 angka. Paham? Berarti 1/16. Udah selesai semua anak-anak? Udah 20 menit ini? Sudah. Oke, udah selesai ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan. Di sini ada tanda. Nanti kalian bisa pakai. Ibu bagikan dulu. Buat kelompok kuning.
kelompok biru, Tinggi-tinggi. dan kelompok pink. Nah, jadi Ibu habis membagikan itu kotak kan itu ya, itu nanti bisa kalian tempel ketika yang bertugas sebagai tamu berkunjung ke kelompok lain. Jadi buat tanda kalau kalian sudah berkunjung di kelompok tersebut gitu. Paham anak-anak? Oke, udah selesai semua ya? Oke, sekarang kalian bisa membentuk menjadi 3 ini agak jauh-jauh, dibentuk agak jauh. Kita Nah, udah membentuk posnya masing-masing ya. Nah, sekarang kalian bisa seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, yang satu sebagai tuan rumah, yang satu sebagai tamu berkunjung ke kelompok lain. Nah, untuk alurnya ini ya, bisa seperti ini alurnya. Kelompok dibaca bisa kelihatan ya, yang belakang kelihatan nggak? Yang kuning enggak, Bu? Yang kuning nggak kelihatan. Oh, yang ini ya. Menyatu. Ini. Oke, paham ya? Yuk, bisa yang satu bertugas sebagai tamu, yang satu sebagai tuan rumah. Iya, nah bintang kotak-kotaknya tadi di bawah yang berkunjung ya, nanti ditempelkan ke ke kertas yang udah disediakan kelompoknya masing-masing. Oke. Jadi peluang Renia pergi belanja jika Tanta sudah pergi belanja lebih dahulu adalah 0,69. Gimana, Bang? Oh, ini dari si. Oh ya, paham. Oke, kasih Mas Bintang kelompok 3. Silahkan kasih pendapat. Oke, ini udah selesai semua anak-anak berkunjung ke kelompok lainnya? Sudah. Oke, kalau udah selesai yang tadi bertugas sebagai tamu bisa kembali ke kelompoknya masing-masing dan menjelaskan apa informasi yang didapatkan dari kelompok lain ke teman sekelompoknya. Oke, bisa kembali. Peluang syarat untuk kartu ini contoh soalnya yang peluang syarat kan bisa sama 2 itu peluang orangnya begitu belanja. Terus ini juga peluang mana depan orangnya begitu belanja kalau misalkan itu sudah terjadi belanja terus ini kan diketahui itu itu Udah ya, udah selesai semuanya. Nah, Ibu mau minta satu kelompok mewakilkan hasil presentasi dan apa yang didapatkan dari kelompok lain tadi. Bisa maju ke depan mempresentasikan. Mau nunjuk kelompok mana? Mas Bintang. Menurut suara terbanyak ya kelompok pink. Ayo, perwakilan maju, bisa dijelaskan. Udah keliling Anda. Saya kasih dia. Nggak boleh. Ayo, nggak boleh berantem. Oh, ya, Bu, maaf, Salah Bu. satu. Oke, bisa dijelaskan Mas Desta. Bisa dijelaskan ini aja. Nah ini. Iya, buat contohnya. Ya. Jadi saya Desta perwakilan dari kelompok 3 disuruh Mas Bintang ini contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu 3 kartu diambil secara acak tanpa pemulihan dari kartu bridge yang terdiri dari 52 kartu. Hitunglah peluang bersyarat bahwa kartu pertama yang terambil adalah kartu hati jika diketahui yang kedua dan ketiga juga kartu hati. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, boleh duduk kembali. Bisa beri aplaus buat kelompok pink. Ya, udah selesai ya materi hari ini. Kalian bisa kembali ke tempat duduk seperti semula. Nah, udah ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini ada yang mau menyimpulkan nggak? Kita harus belajar apa aja? Bintang mau menyimpulkan.
Siapa yang mau menyimpulkan hari ini udah belajar apa aja? Mas Desta. Bisa angkat tangan. Ayo, masa nggak mau? Nggak mau. Mas Gam. Angkat tangan. Mas Gibran, ayo. Bisa disimpulkan hari ini belajar apa? Ayo malah nulis apa? Ayo. Enggak, Bu. Nulis tentang buat tidak. Hari ini belajar tentang peluang kejadian majemuk. Nah, ya terus ada apa aja tadi yang Saling dipelajari? bebas. Iya, Saling lepas. betul. Terus, Terus bersyarat. iya. Nah itu yang kita pelajari hari ini ya, ada 3. Nah, oke. Kalau udah materi selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi yang kurang 1 tadi ya, yaitu ini peluang kejadian saling bebas. Jadi pertemuan minggu depan kita membahas itu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke, cukup. Habis ini udah ini pembelajaran terakhir ya? Iya. Oke. Sekalian berdoa ya, ketua kelas bisa memimpin doanya terlebih dahulu. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Cukup. Oke, terima kasih Mas Desta. Terima kasih anak-anak semuanya sudah ikut berpartisipasi pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar untuk minggu depan ya. Jaga kesehatan, Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.